Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa yatazama fi tariqatihi wa tarahu tawhujatan aqidatan fikrati wa mikasani amali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi hari ini kita saksikan bagaimana orang-orang kafir kemudian menistakan Islam lewat tangan Rasmus Paludan, seorang politisi asal Swedia yang kemudian melakukan aksi pembakaran Al-Quran di depan kedutaan besar Turki untuk Swedia, yang kemudian itu menyakiti hati kita sebagai kaum muslim, yang kemudian itu menunjukkan bahwa umat Islam hari ini setiap hari terus dicabik-cabik oleh mereka kaum kafir, yang kemudian ini menunjukkan bagaimana kondisi kaum muslim hari ini, di mana kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan hal yang wajib kita imani. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kaum muslim yang hari ini diinjak-injak oleh mereka kaum kafir harbi. Dalih kebebasan berpendapat, mereka bebas tanpa ada hukuman sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kaum muslim hari ini begitu lemah ketika sesuatu yang dia imani diinjak-injak, dihinakan, tapi tidak ada solusi untuk kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan sampai hari ini dan sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Berbeda halnya dengan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para khulafaur rasyidin, di zaman para khalifah setelah khulafaur rasyidin, hingga kemudian kehilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Khalifah Abdul Hamid II menggelorakan jihad kepada orang-orang Prancis dan Inggris ketika mereka ingin melaksanakan teater untuk menghinakan Islam, hingga kemudian teater tersebut tidak sampai dilaksanakan oleh mereka. Tapi hari ini kondisi umat Islam, di mana umat Islam tidak lagi mempunyai kepemimpinan tunggal, tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela, semakin hari orang kafir semakin menjadi-jadi. Padahal jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, perangilah mereka yang membuat fitnah, yang menghinakan Islam. Namun sampai detik ini kita hanya bisa membuktikan keimanan kita dengan turun ke jalan mengatakan bahwa kami ada di barisan pembela Al-Quran, takbir, bahwa kami adalah pejuang-pejuang yang siap mati syahid dengan membela Al-Quran, takbir. Bahwa sampai kapan kegelisahan hati yang selama ini terus dikoyak oleh orang-orang kafir berakhir kalau misalkan tidak ada pelindung umat Islam. Jangan mengatakan saya si paling hijrah kalau misalkan ketika Islam dihinakan, ketika Al-Quran dibakar kamu tidak pernah marah. Jangan pernah mengatakan si paling soleh kalau misalkan Al-Quran dibakar kamu tidak menoleh. Dan jangan katakan kamu si paling alim kalau misalkan kamu melihat pembakaran Al-Quran dan kamu lalim. Mau sampai kapan perjuangan kita hanya sebatas seperti ini? Ingin kita kemudian membinasakan mereka yang menghina, yang menistakan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, saksi yang begitu gas, yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, seperti halnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurukum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Takbir, takbir, takbir.
maka buktikan keimanan kita kepada Al-Quran, buktikan kecintaan kita kepada Al-Quran, bukan hanya dengan cara membaca, bukan hanya cara dengan menghafal, bukan hanya dengan mengamalkan, tapi juga mendakwahkan dan membela hingga menerapkannya dalam sistem yang agung, sistem warisan Rasulullah, sistem yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, sistem yang dilakukan oleh para khalifah setelahnya hingga kekhilafan Turki Utsmani, yakni khilafah Islamiyah. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.